Total luas kawasan konservasi di Indonesia saat ini mencapai lebih dari 27 juta hektar yang tersebar luas di seluruh Nusantara. Di antara kawasan konservasi tersebut, terdapat area yang dikhususkan sebagai cagar alam, di mana perlindungan diberikan secara ketat untuk menjaga keutuhan ekosistem yang unik. Cagar alam tersendiri mencakup sekitar 5,2 juta hektar dari keseluruhan area konservasi. Fokus pengelolaan kawasan ini adalah untuk melestarikan keanekaragaman hayati serta menjaga proses ekologis yang terjadi di dalamnya. Cagar Alam Nusa Gede Panjalu adalah salah satu contoh cagar alam yang berada di Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Ciamis. Kawasan ini ditetapkan sebagai cagar alam berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 3686 Menteri Kehutanan Strip 7 KUH 2014. Fokus utama kami di Cagar Alam Nusa Gede Panjalu adalah pada fauna spesies terenggiling manis javanica, yang termasuk mamalia yang kini terancam punah. Populasi spesies ini terus mengalami penurunan drastis, terutama akibat maraknya perburuan liar dan perdagangan ilegal. Terenggiling menjadi target dikarenakan sisiknya yang bernilai tinggi di pasar gelap, di mana sisik tersebut seringkali diklaim memiliki khasiat pengobatan, meskipun tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim ini. Upaya konservasi di Cagar Alam Nusa Gede Panjalu difokuskan pada perlindungan habitat serta edukasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian spesies ini. Hari ini, tim kami memulai perjalanan menuju salah satu kawasan konservasi yang berada di Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, tepatnya Cagar Alam Nusa Gede Panjalu. Perjalanan ini tidak hanya sekedar eksplorasi, tetapi juga merupakan upaya kami untuk lebih mengenal bagaimana habitat serta kondisi flora dan fauna yang ada di cagar alam tersebut, dengan mendokumentasikan keberadaan salah satu satwa yang dilindungi di sini, yakni terenggiling Jawa. Setibanya di situ Lengkong Panjalu, kami disambut oleh keindahan danau yang tenang. Pulau di tengah danau ini yang menjadi lokasi cagar alam dan hanya bisa dicapai dengan perahu. Sebelum kami menjelajahi kawasan Cagar Alam Nusa Panjalu, kami berkesempatan untuk berbincang dengan salah seorang masyarakat setempat dan juga penjaga hutan yang berperan penting dalam melindungi kawasan konservasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri ya Kang. Kami dari mahasiswa jurusan Pendidikan Biologi Universitas Siliwangi, yang dimana tujuan kami ke sini itu untuk melakukan observasi dikarenakan untuk memenuhi tugas mata kuliah yakni biokonservasi, yang dimana salah satu tugas akhirnya itu harus melakukan observasi ke wilayah konservasi. Nah, kami memilih Cagar Alam Panjalu ini karena berdasarkan kajian literatur yang telah kami lakukan gitu dari internet, bahwa di Cagar Alam Panjalu ini ada beberapa flora dan juga fauna yang menurut kami itu harus dilakukannya observasi gitu, karena flora dan fauna tersebut terancam punah ataupun memang dilindungi seperti itu kan. Jadi tujuan kami kesini tuh untuk melakukan observasi. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan kepada Kang Aan dan juga Kang Ici gitu ya, terkait seputar di Cagar Alam Panjalu ini. Mungkin adik-adik sini terima kasih banyak udah hadir ya, terutama di Panjalu. Saya sebagai warga setempat juga dan juga juru pelihara di Nusa Larang. Untuk adik-adik dari Universitas Siliwangi ya. Tujuan di sini untuk observasinya hewan apa, atau tumbuhan atau yang lainnya? Dari hewan hewan. Oh, faunanya ya, oke. Faunanya jenis apa? terenggiling. Oke. Kalau di Panjalu itu ini ada tempat cagar alam, terutama ya di Nusa Larang di tengah pulau. Emang ada habitat terenggiling betul, tapi terenggiling lokal. Saya yang lagi keliling di Nusa Larang itu, saya sering menemukan itu di bawah pohon yang tumbang, karena banyak semut, jenis-jenis makanannya buat dia untuk makan gitu.
Kalau menurut saya kebanyakannya itu di siang hari. Iya. Karena aktivitas tenggiling itu di siang hari. Ada, ya. Karena semut itu kan emang kalau di tempat-tempat lembab itu kan banyak. Jadi kemungkinan untuk perkembangbiakan tenggiling di Nusa Larang itu di cagar alam Panjel itu mungkin lebih pesat lagi, lebih banyak itu. Kalau ke pemukiman warga itu tidak, karena ini di cagar alam Panjel itu adanya di tengah danau. Jadi untuk berenang itu jaraknya jauh. Ya. Ntar kalau adik-adik mau ke sana ya naik perahu ya. Tidak ada, karena kalau menurut saya untuk konflik antara tenggiling dengan warga setempat itu tidak ada, karena mungkin dengan jarak berjauhan, terus terutama daerah cagar alam itu kan daerah Nusa Larang, makanya udah divonis sama warga ini Nusa Larang itu nusa yang tidak yang dilindungi oleh masyarakat sendiri. Ya, jadi semisal perburuan liar juga tidak ada. Tidak ada, karena mereka juga takut ini misalnya tidak boleh satupun barang atau hewan yang ada yang diburu atau diambil. Menurut saya itu perlu dilindungi karena supaya di cagar alam Panjalu itu lebih dikenal lagi oleh pihak-pihak masyarakat bahwa di cagar alam Panjalu itu banyak populasi fauna yang jenis kayak tenggiling atau yang lainnya gitu. Kalau menurut saya itu kan untuk ini bukan kerugian, tapi menguntungkan. Karena supaya ini dikenal, apalagi sekarang zamannya era media, sosmed ya. Kalau misalkan ada penelitian terus di hasil medianya itu kan diekspos misalkan, jadi masyarakat itu tahu, terus yang lain pada tahu, mungkin untuk menarik daya wisata yang datang ke Panjalu. Lagi ada pihak-pihak yang mau bantu ya untuk menanam lebih banyak lagi hewan fauna yang ada di cagar alam supaya lebih daya tarik Panjalu itu lebih pesat lagi gitu. Kalau untuk hewan itu tidak ada kepercayaan, tapi kalau untuk tempatnya, lokasinya itu, lingkungannya itu emang ada kepercayaan bahwa itu adalah Nusa Larang, karena dulunya itu dianggap itu tempat sakral. Dan sekarang juga itu kan ada makamnya Raja Panjalu, dimakamkan di sana. Nah, seperti itu. Makanya masyarakat sendiri juga menjaga dan melindungi tentang adanya cagar alam yang ada di Panjalu, yaitu Nusa Larang. Seperti halnya jenis yang udah ada, yang udah pada tahu ya, di Panjalu itu adalah kamang. Kalau masyarakat sendiri yang ngambil barang atau hewan atau memburu hewan itu ada hukum perdata, yaitu ya mungkin ada sanksinya. Cuma masyarakat kepeduliannya tentang cagar alam yang ada di Panjalu tidak ada sih, tidak ada untuk terancam punah. Paling ya mungkin pemangsa yang namanya juga di lingkungan cagar alam itu kan hewannya berbagai macam, mungkin karena ada ular piton lah kalau di tempat-tempat kayak gitu, mungkin pemburuannya ya seperti itu. Cara populasi ranting makanannya gitu, paling dari populasi ranting makanannya. Kalau kepunahannya itu antara rantai makanan itu loh hewan gitu ya. Oh, kalau pemburuan itu kan sudah pada tahu, misalnya itu kan dilindungi, dan paling ya tidak ada lah, karena mereka juga takut karena ada sanksi perdata, terus karena itu tempatnya sakral, kalau dimitoskan itu tempat mistik, kalau gitu lah. Kemudian masyarakat sini antara dengan sakralnya dan juga takut dengan sanksinya seperti itu. Masyarakat ya intinya paling acuh tak acuh lah, karena juga acuh tak acuh karena dia udah tahu itu hutan larang ya, ada fauna di sana ya silakan,
karena populasi lingkungan sana ya untuk kebebasan mereka seperti itu. Dirjen Pertanian. Dirjen Pertanian ya. Dari pemerintah. Pemerintah. Kalau tenggiling itu paling satu ini. Satu pasang. Satu pasang. Pasti ada dua. Ya. Tapi di dalam juga yang lokal udah ada dari dulu gitu. Lokal juga sama lokal. Cuma perbedaannya ini dan kurang sudah mah jadi nanti lembur, ada udah terbiasa di sana gitu. Perbedaannya seperti itu. Ya kalau dari PAUD itu sering ya, sering datang kadang-kadang seminggu sekali. Untuk masalah itu diusahakan untuk tetap komitmen. Ya, kalau menurut saya komitmen untuk tetap aja itu dijaga. Kalau untuk jadi tempat wisata ya mungkin kita untuk wisatawan itu nggak boleh masuk, paling ya keliling aja, paling lihat-lihat aja. Di sepanjang perjalanan, kami membahas tentang kondisi terenggiling yang semakin kritis. Perburuan ilegal dan hilangnya habitat adalah ancaman utama yang dihadapi spesies ini. Namun untungnya, di kawasan Cagar Alam Nusa Gede Panjalu ini tidak adanya kasus tersebut, mengingat adanya kepercayaan akan kesakralan tempat ini dan sanksi perdata bagi siapapun yang melakukan pelanggaran tersebut. Saat ini, kami sudah berada di dalam hutan. Pemandangan di sini sangat menakjubkan, dengan pepohonan tinggi dan beragam flora yang tumbuh subur. Hari ini kita untuk observasi terenggiling, jadi lihat sama-sama. Nemu tepuk-tepuk. Agak sulit ya teman-teman ternyata di sini karena kondisinya memang hewan liar sulit berinteraksi dengan manusia. Di sini, kami mulai mencari keberadaan terenggiling yang dikenal sebagai hewan nokturnal dan sangat pemalu. Selama pencarian, kami menemukan jejak yang menunjukkan keberadaan terenggiling. Kami melihat sarang mereka, serta kotoran yang masih segar di sekitarnya. Hal ini menandakan bahwa terenggiling baru saja meninggalkan sarangnya. Mungkin ini dikarenakan mereka mendengar suara dari langkah kaki kami. Tak lama setelahnya, kami menemukan bekas cakaran di batang pohon yang kemungkinan itu merupakan bekas cakaran dari terenggiling ketika memanjat untuk mencari serangga sebagai makanannya. Hal ini semakin menguatkan bahwa terenggiling masih aktif di kawasan Nusa Gede Panjalu. Setelah berjam-jam menyusuri hutan dan hampir kehilangan harapan, akhirnya momen yang kami nantikan tiba. Seekor terenggiling terlihat sedang memanjat pohon, perlahan namun pasti. Satwa yang jarang terlihat ini menjadi bukti nyata bahwa upaya pelestarian di kawasan Nusa Gede Panjalu memberikan hasil yang nyata. Setelah berhasil mendapatkan rekaman terenggiling meski hanya dari kejauhan, kami pun memutuskan untuk kembali ke perahu dan meninggalkan hutan. Meskipun tidak dapat menyentuh terenggiling secara langsung, kami merasa bersyukur dapat melihat satwa langka ini di habitat aslinya. Perjalanan ini bukan hanya tentang menemukan terenggiling, tapi juga tentang menyadari betapa pentingnya upaya pelestarian alam. Pengalaman ini mengajarkan kami bahwa di balik kesunyian hutan, ada kehidupan yang harus kita jaga bersama. Terenggiling yang terlihat tenang di habitat aslinya adalah simbol betapa pentingnya menjaga keseimbangan alam. Kami berharap dengan dokumentasi ini semakin banyak yang peduli akan pelestarian alam, sehingga generasi mendatang masih bisa menikmati keindahan alam yang kita miliki saat ini.